Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di video channel YouTube Samsul Jaya Motor ya. Ini ada kasus untuk Beat Echo sistem double starter tidak berfungsi ya, ataupun tailmeter mati. Ini pernah saya buat videonya di konten YouTube saya. Mungkin kasus trouble sama tapi penanganan beda ya, ataupun penyebabnya beda ya. Ini motor kalau di kickstarter dia hidup, di kickstarter dia hidup, tapi pada saat di double starter dia tidak berfungsi, tailmeter mati ya. Ini kemungkinan videonya nanti saya share karena ada pasien juga nih, teman-temannya masih kerja ya, rekan kerjanya, jadi belum bisa saya buat videonya. Untuk kasusnya double starter tidak berfungsi ataupun tailmeternya juga tidak berfungsi, itu banyak permasalahannya ya. Trouble-nya sama, cuman mungkin penanganannya yang berbeda. Kalau kemarin videonya sudah saya share ya, tetap di channel Samsul Jaya Motor. Ini kemudian nanti setelah habis zuhur ini video akan saya review ya. Tetap di channel Samsul Jaya Motor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsul Jaya Motor. Setelah kita break istirahat ya, isoma, istirahat, sholat, makan, jangan lupa ya untuk teman-teman ngopi. Ini kembali ke kasusnya trailmeter tidak bekerja, double starter tidak bekerja ya. Ini kalau dari kasusnya ini beda dengan kasus yang kemarin ya, yang pernah saya share. Ini sudah saya bongkarin semua agar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Ini juga saya ada kasus untuk Beat generasi pertama ya, dan ini Beat ISP untuk streetnya. Kita fokus di kasusnya ini terlebih dahulu ya. Seperti halnya kasus kemarin ya, untuk pengecekan pada saat tailmeter tidak bekerja dan posisi double starter tidak bekerja, itu pengecekannya sama, kita melakukan SOP-nya. Cuman ini kenapa kok yang dibongkar bagian depan? Ini karena kasusnya berbeda seperti yang kemarin ya. Kita pengecekannya kita lakukan, tegangan baterai dia wajib 12 volt, 13,11 volt ya. Setelah itu kita cek dari jalur spring utamanya dan spring ECU. Sama halnya dengan baterai, karena dia langsung dari arus baterai ya 13, dan ECU pun sama seperti tegangan baterai. Jadi misalnya dia di sini dia normal, secara tidak langsung posisi dari output kontak ini nanti dia harusnya, kalau tidak ada terjadinya kabel yang putus dari kontak, di output kontak relay ini pun dia harus 12 volt. Saat kontak kita hidupkan, ini kita cek. Springnya ya, lupa lagi. Springnya masukkan terlebih dahulu. Nah, pada saat seperti ini kita cek dia tidak ada arus ya. Kemungkinan besar ini spring ini putus ataupun spring ECU putus ya. Jadi misalnya kita cek ini tidak ada arusnya dari kontak, berarti ini bisa jadi putus spring utama dan spring ECU ya. Ini kita cek output kontak 12,95 ya. Berarti arus yang dari kontak menuju relay ini normal. Kita cek arus standby-nya relay. Dia sama dengan aki 13 volt ya. Berarti normal. Sekarang posisi kita cek output yang dari relay ke full pump, posisi lampu dan tailmeter atau klakson.
pada saat saya masukkan relay langsung bekerja ya Pak. Masalahnya posisi kontak tidak saya copot ini. Sekarang kita cek setelah relay ini berfungsi ya, waktu kontak on ini kita cek wajib 12 volt. Pada saat ini sudah 12 volt, berarti dari sistem ini semua normal. Berarti permasalahannya di mana kok tailmeter tidak bekerja? Tinggal kita lihat sekring tailmeter yang mana. Ini tadi pulpang. Ini posisinya tadi lupa saya. Ini lampu ya. Dan ini tailmeternya ataupun klakson. Coba kita cek posisi sekringnya. Ataupun kita cek jalurnya kalau masih penasaran, jalurnya tailmeter. Jalur tailmeter dia normal 12,95. Sekarang kita cek sekringnya. Di sini ternyata sekringnya putus untuk tailmeter dan klaksonnya ya, putus ya. Nah, kita tidak mungkin toh hanya mengganti sekringnya saja karena ini putus. Kita cari penyebabnya yang menyebabkan tailmeter ini, sekring tailmeter ini putus atau sekring klakson ini putus. Ini yang sulit. Kalau cuma sekedar ganti sekring saja mudah, putus ganti. Tapi kan tidak serta-merta nanti kemungkinan dibawa jalan lagi atau dibawa motor dihidupkan dia sekring putus lagi. Yang sulit itu bagi mekanik adalah mencari penyebabnya kenapa sekring tailmeter ini sampai putus. Sekarang kita cek dari jalur tailmeternya. Jadi tailmeternya ke sini. Di sini kita tailmeter itu kan berhubungan dengan klakson juga ya. Klakson ini masuk jalur tailmeter ya. Dan di sini dilihat ada kabel ini. Ini kabel. Ini juga mungkin kabel variasi dulunya entah pasang apa. Pada saat tadi saya pembongkaran cover, ini terpasang di soket ini. Terpasang di soket ini. Kabelnya yang menjurus ke kabel klakson. Dan ini masa, dan ini posisinya seperti ini. Analisa saya, ini kemungkinan besar, ini kan masa. Sedangkan ini klaksonnya posisi pada saat kalau masa ketemu masa sebenarnya dia tidak ketemu saja, tapi pada saat di start dipencet tombol klaksonnya, otomatis arus yang plus ke masa ini akan terhubung, yang mengakibatkan sekring tailmeter atau klakson dia putus. Sekarang kita ganti sekringnya terlebih dahulu. Pastikan di push dulu. Ini sekring kita ganti, pastikan sekring juga diganti sesuai dengan nilai ampernya ya. Ini ampernya 10 ampere, kita pasang 10 ampere. Jangan kita ini sekring bawaannya 10 ampere kita pasang 25 ataupun sebaliknya. Pada saat sekring utama ini 25 ampere sampean pasang posisi 5 ampere, pada saat kontak on di double starter ini pasti putus karena dia tidak kuat. Makanya pabrikan itu sudah mengatur ya dari sistem posisi sekring ini tadi ya. Ada ukurannya masing-masing dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari SEU sendiri dipasang push yang lebih kecil 5 ampere. Tujuannya pun ada pada saat terjadinya short dia tidak mencapai merusak ke SEU, yang berarti pengamannya sekring ini tadi sudah terputus ya pada saat terjadinya short. Jadi SEU aman. Tapi bila posisinya sekring ini dibuat lebih besar pada saat terjadinya short, otomatis sekring tidak putus. Yang bermasalah adalah di bagian SEU-nya seperti itu. Ini sekarang sekring saya pasang. Kita dimatikan, kita pasang sekringnya. Ini kita cek tailmeternya bekerja atau tidak. Ya, ini tailmeter sudah hidup ya. Berarti ini kalau tailmeter sudah hidup, otomatis sistem kerja double starter akan berfungsi. Tapi bila double starter tidak berfungsi, kita cek juga dari posisi tombol starter, switch,
sandar samping ataupun relay starter ya. Sekarang kita cek posisi tombol starter ditekan. Ini motor sudah bisa hidup. Kalau dilihat kasusnya sebenarnya sepele ya. Spring 10 ampere telemeter putus. Bagi mekanik yang paling sulit itu bukan sekedar hanya mengganti springnya. Jadi para konsumen jangan menilai posisi pekerjaan mekanik itu kok mudah sekali dengan hanya penggantian spring, menarik jasa tidak sesuai. Sebenarnya yang bikin masalah jasa itu besar adalah mencari trouble-nya. Mencari trouble-nya yang sulit. Kenapa yang menyebabkan spring ini putus? Banyak para mekanik mungkin mencari instannya saja pada saat terjadinya posisi telemeter tidak bekerja, sistem double starter tidak bekerja, bermasalah di bagian spring ECU putus. Dia tahu digantilah spring ECU nih. Tapi setelah diganti, pasang yang lebih besar ataupun yang sesuai lah. Tapi tiba-tiba putus lagi. Dilakukanlah penjemperan kabel, pasang ke sini. Pada saat terjadinya lagi short lagi, otomatis lilitan kabel ini kan lebih besar ampernya. Secara otomatis pada saatnya terjadinya short, spring tidak putus, ECU yang jebol. Gara-gara spring 5 ampere yang harganya mungkin sekitar 2.500-an ataupun sekitar 5.000, tapi tidak paham dengan sistem kerja injeksinya, yang menyebabkan akan penggantian ECU lebih dari 1 juta. Jadi gimana? Apa yang menyebabkan jasa itu mahal? Kita buat perbandingan saja antara ECU itu 1 juta dengan jasa paling maksimal mahal itu untuk mekanik menarik jasa itu 75.000. Jadi menurut saya ini kan channel YouTube saya tidak hanya sekedar untuk para mekanik tapi konsumen juga. Saya menerapkan edukasi seperti ini agar para konsumen tidak menganggap sepele pekerjaan mekanik. Penggantian spring jasa sampai 75.000, bukan masalah penggantian springnya, tapi mencari masalah trouble-nya yang sulit. Tidak semua mekanik paham akan sistem kerja motor injeksi ya. Jadi itu intinya yang saya beritahukan. Jadi kasusnya telemeter ini tidak bekerja dan posisi double starter tidak bekerja, terjadinya short kabel ini ya, karena ini juga entah kabel apa yang dibuat sebelumnya. Jadi ini posisi ditaruh di kabelnya klakson seperti itu. Jadi untuk kasusnya bit echo dengan kasus double starter tidak bekerja, yang bermasalah adalah di bagian push telemeter yang putus diakibatkan short kabel. Sekian untuk channelnya Samsul Jaya Motor. Terus simak untuk step trouble-nya. Ini mungkin nanti ada kasusnya bit cekrek nih. Kasusnya bit cekrek, dia kadang-kadang berebet ya. Jangan lupa like, komentarnya, dan subscribe-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.